Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Udia Findriza dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang materi atau sepokok bahasan atau secara umum pengantar dari Ekonomi Mikro 1. Bagian ini kita ingin belajar bagaimana berpikir secara ekonomi. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini pada bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini, seperti yang kita tahu atau kita pahami sebelumnya, bahwa ekonomi mikro adalah suatu studi tentang bagaimana seseorang dapat memilih pilihan di bawah kondisi kelangkaan, ketika terjadinya kondisi kelangkaan. Maka dari itu, seorang ekonom akan memecahkan masalah melalui pemilihan yang cermat di antara alternatif yang tersedia. Nah, biasanya para ekonom ini akan memilih dan membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Pada bagian ini, kita akan memahami bagaimana pendekatan biaya dan manfaat terhadap pengambilan sebuah keputusan. Pertama-tama, ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas, nah anggap saja di sini adalah aktivitas X. Biasanya, para ekonom akan menjawab pertanyaan dengan membandingkan biaya atau cost dari si aktivitas X dan manfaat atau benefit dari si aktivitas X. Nah, apabila benefit dari aktivitas X lebih besar daripada cost aktivitas X, maka ekonom akan memutuskan untuk melakukan aktivitas X tersebut. Sedangkan apabila benefit dari aktivitas X lebih kecil daripada cost aktivitas X, maka para ekonom akan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas X tersebut. Sebagai contoh, haruskah kita akan membeli sepasang sepatu? Nah, keputusan itu akan bergantung pada harga dari sepatu tersebut atau barang tersebut, dan harga di mana seorang ekonom akan menjadi abaikan pilihan antara melakukan atau membeli sepatu itu atau tidak melakukannya. Lalu bagaimanakah peran teori ekonomi dalam pengambilan sebuah keputusan? Seperti yang kita ketahui, pada kenyataannya menghitung biaya dan manfaat sebelum mengambil keputusan tidaklah semudah itu. Nah, untuk menghilangkan kelemahan ini, kita dapat menggunakan teori ekonomi untuk memprediksi perilaku konsumen maupun produsen. Teori ekonomi di sini didirikan berdasarkan asumsi tertentu pada kondisi tertentu di mana teori itu akan valid jadinya. Nah, teori ekonomi berguna untuk memberikan pedoman dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam mengambil sebuah keputusan, ada beberapa peraturan umum yang harus kita perhatikan. Orang-orang biasanya akan terjebak atau dalam kesalahan yang tidak dia sadari dalam mengambil sebuah keputusan. Kesalahan yang umum terjadi, pertama, mereka mengabaikan biaya implisit atau melakukan pekerjaan tertentu yang akan mengalihkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain. Dan ini dianggap sebagai biaya peluang atau yang biasa kita kenal sebagai opportunity cost. Dan kesalahan kedua, biasanya mereka gagal dalam mengabaikan sunk cost atau biaya hangus. Kesalahan ketiga, mereka biasanya berfokus hanya pada biaya yang relevan. Pada bagian ini kita akan mengenal sebuah istilah yang disebut dengan invisible hand. Invisible hand ini dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah atau government intervensi, di mana akan memanfaatkan mekanisme pasar secara alami. Hal ini muncul dikarenakan adanya perilaku individu yang biasanya mewakili perilaku masyarakat. Sedangkan perilaku konsumen yang mementingkan diri sendiri seringkali bertindak seolah-olah didorong oleh invisible hand ini dalam menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa.
Lalu, biaya dan manfaat eksternal seringkali menjadi alasan yang mendasari pembatasan kebijaksanaan seorang individu, di mana biaya eksternal itu adalah suatu kegiatan di mana biaya yang dibebankan kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang ekonom harus mempertimbangkan rasionalitas dan kepentingan diri. Menjadi rasional berarti membuat keputusan sesuai dengan kriteria biaya dan manfaat. Dua penyempurnaan dari definisi ini dibagi menjadi rasionalitas standar kepentingan sendiri dan rasionalitas standar tujuan saat ini, di mana rasionalitas standar kepentingan sendiri akan mengatakan bahwa orang yang rasional hanya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh secara langsung. Sedangkan rasionalitas standar tujuan saat ini mengatakan bahwa orang yang rasional bertindak secara efisien untuk mengejar tujuan. Pada bagian ini, kita akan memahami konsep dari analisis marginal. Analisis marginal adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada biaya dan manfaat dari unit tambahan suatu kegiatan. Nah, keputusan dalam analisis ini akan tergantung pada bagaimana marginal benefit-nya dan marginal cost-nya. Sebagai contoh, ketika jumlah pizza yang dikonsumsi seorang bergantung pada marginal benefit dan juga marginal cost-nya. Atau dengan kata lain, marginal benefit sama dengan marginal cost-nya. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana cara pikir seorang naturalis ekonomi. Pada dasarnya, orang yang mempelajari ekonomi mikro akan menjadi seorang naturalis ekonomi. Naturalis ekonomi adalah orang yang melihat secara detail keadaan biasa dengan cara yang lebih tajam atau dengan cara yang out of the box. Seorang ekonomi yang kritis biasanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis pula. Contohnya, mengapa makanan pada sebuah maskapai penerbangan begitu buruk? Lalu mengapa handuk kertas diganti dengan hand dryer di toilet umum? Nah, begitulah cara pikir seorang naturalis ekonomi. Nah, begitulah konsep dasar bagaimana seseorang akan berpikir secara ekonomi ketika mempelajari ekonomi mikro. Nah, selain itu, pada mata kuliah ekonomi mikro ini, kalian akan lebih membahas tentang bagaimana preferensi atau pilihan tersebut dengan menggunakan pendekatan preference, utility, choice, demand, dan akan nantinya menghasilkan bagaimana consumer surplus dan market demand-nya. Selain itu, kalian juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung profit maximization dan cost minimization. Nah, dapat kalian lihat pada bagian ini yang akan kita pelajari lebih lengkap dan lebih jelas di kelas berikutnya. Baiklah, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pendalaman materi lebih lanjut dapat kita bahas pada kelas selanjutnya. Terima kasih dan salam bela negara.